Assalamualaikum, kita dari SMA Negeri 107 Jakarta. Saya iya. Saya Nasya Aziza Nasution. Saya Indah Saunang. Saya Diva Fitri Fauzia. Kita perwakilan dari kelompok 3 kelas 10-3 mau izin mewawancarai tentang beberapa hal. Ya. Ini direkam? Iya. Oke, taruh tangga aja. Biar aku dengar. Oke deh. Sip. Pertama, ini ada jenis-jenis petugas di sini sama pekerjaannya. Oh gitu. Oke, jenis pekerjaannya. Jadi, Kenalan dulu Bang. oh ya, perkenalkan aku Aldri selaku customer service Muamalat. Iya. Di sebelah aku ada Mbak Dinda, CS juga. Iya. Jadi gini, kalau untuk apa tadi pertanyaan untuk tugas petugasnya ya? Jadi kita ada 2 divisi lah ya sebenarnya, Iya. atau 2 sub lah ya. Iya betul. Ada frontliner, ada juga yang di back office gitu. Nah, kalau frontliner itu terdiri dari kita nih, customer service, teller, Pak Satpam juga, Mas OB juga, itu termasuk frontliner. Termasuk juga supervisor Iya. gitu. Nah, kalau back office, Mbak Dinda? Kalau back office kita ada tim marketing, terus kemudian tim administratif sama kepala cabang sendiri. cabang. Gitu sih. Untuk tugasnya sih kalau CS itu lebih ke pelayanan nasabah. Misal ada keluhan nasabah, baik itu kartunya expired, kartunya tertelan, Buat atau rekening buat kayak rekening tadi, kayak ibu tadi itu kan, atau lupa PIN, aktivasi mobile banking, terus seputar produk-produk gitu kan, terus juga ada perihal asuransi, ada yang mau nanya gitu. Terus kalau tellernya gimana Mbak Kalau Dinda? teller itu segala sesuatu yang berkaitan dengan kas dari nasabah. Misalnya kayak mau nabung, mau penarikan, terus mau kirim uang gitu. Kan biasanya kalau kalian mungkin pernah gunain ATM ya. Nah, kalau di bank kita ada pekerjanya itu teller gitu. Terus juga kalau untuk supervisor sendiri tuh biasanya yang mengotorisasi atau meng-approve kerjaan kami. Misalnya kami mau aktifin kartu harus sepengetahuan dan sepersetujuan dari supervisor gitu. Terus mungkin marketing Mas. Kalau marketing itu lebih ke sering visit, jadi kunjungi nasabah-nasabah. Jadi misal kayak rata-rata nanti marketing itu kan ada yang pro hire dari bank lain, ada juga yang dari CS langsung naik ke marketing gitu kan. Jadi dia itu visit ke nasabah, jadi memang harus kenal banyak nasabah nih, dari perilakunya, sifatnya. Salah satunya juga harus paham sama keuangan nasabah nih. Betul. Jadi nasabah tersebut punya tabungan totalnya berapa, nanti bisa diprospek buat jadi, mungkin bisa jadi nasabah prioritas itu. Atau nasabah loyal di kita. Gitu. Sorry. Nah, tujuannya apa sih untuk mengetahui nasabah gitu? Kenapa kayak nangis? Sorry. Biar bisa lebih enak ngejualin barang kita. Sorry, aku minum dulu ya. Iya, Kak. Lanjut Mas. Jadi intinya sih kalau CS atau customer service itu nasabah yang WIC itu walk in customer, nasabah yang datang ke kita, yang ke kantor. Sedangkan kalau marketing itu mereka nih yang visit ke nasabah, yang berkunjung ke rumahnya, ke kantor-kantornya gitu. Benar. Mau begitu. Kurang lebih kayak gitu, seperti itu. Produk-produk Bank Muamalat kiranya Produknya apa aja ya, Kak? Oh ya, produknya sendiri kan kalau paling yang udah pasti yang namanya bank itu kita ada tabungan ya. Tabungan dan deposito. Kalau tabungan sendiri kita ada, kan kalau kita di bank syariah itu yang membedakan dengan konven, kita tuh ada akad namanya. Akad itu tuh yang membuat kita transparansinya lebih besar untuk nasabah, jadi nggak ada yang namanya riba atau yang ditutup-tutupi. Nah, di akad ini untuk tabungannya sendiri kita ada 2. Mungkin tadi kalau waktu kita buka rekening yang kamu dengar, kalian pada dengar kali ya, ada yang wadiah dan mudharabah. Nah, yang wadiah ini paling dia sebenarnya dia ada bagi hasil tapi nggak dijanjiin, jadi cenderungnya nggak ada, dan dia nggak ada biaya bulanannya. Nah, kalau yang mudharabah dia ada bagi hasil tapi juga itu fluktuatif ya. Tapi udah pasti ada bagi hasil dan dia ada biaya bulanannya nih. Kalau di kita sih Rp11.000. Terus juga kalau itu tadi tabungan, kalau deposito gimana Mas Al?
Deposito itu lebih ke kayak tabungan buat jangka panjang. Betul. Jadi tabungan atau uang kalian nih, dana kalian di hold, ditahan. Dalam kurun waktu ada jatuh temponya. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun maksimal. Cuma untuk proses pencairan deposito itu bisa kapan aja dilakukan. Cuma kalau di luar dari tanggal jatuh tempo itu dikenakan break. Pasti kan pernah tahu lah yang namanya istilah jatuh tempo gitu, deposito. Jadi intinya deposito buat tabungan jangka panjang sih. Begitu kok. Terus kan ada tabungan, ada deposito ya, yang maksudnya produk utamanya dari Bank Muamalat sendiri. Tapi ada juga tabungan haji yang emang udah jadi jadi produk andalannya kita lah, produk andalan Bank Muamalat. Ada bank insurance atau asuransi bank, itu kita ada produk kesehatan, produk asuransi jiwa, terus juga pendidikan. Lalu ada pembiayaan juga ya Mas ya, kayak apa aja Mas? Pembiayaan tuh lebih ke ada yang multiguna nih, ada pembiayaan KPR rumah, ada juga sama Pro Haj Plus haji khusus. Dan juga kalau misalnya mau beli-beli barang tuh bisa pakai pembiayaan. Sorry. Terus cara menjalankan membuka rekening umum sama rekening pelajar. Oh, menjalankannya ya. Berarti ada 2 tuh. Iya. Membuka rekening umum. Ada rekening umum sama pelajar. Oh, pelajar. Mau gimana nih? Pelajar Mas Aldo aja. Jadi kalau rekening umum sendiri kan kita biasanya syaratnya itu KTP sama NPWP. Kalau NPWP itu kalau misalnya kalian udah kerja itu wajib. Kalau KTP kan tentu aja 17 tahun ke atas Pasti, ya. dapet. Nah, kalau untuk pembukaan rekeningnya sendiri, kalau misalnya rekening pribadi yang umum itu kita biasanya menggunakan M-Banking karena kan sekarang serba digital ya. Kita pakai M-Banking. Terus nanti dengan arahan sistem diikutin aja, terus langsung udah bisa dapat nomor rekeningnya saat itu juga. Jadi nggak perlu nunggu 2 kali 24 jam atau lama lagi, udah langsung kebuat nih M-Bankingnya, rekeningnya beserta M-Banking juga. Itu kalau yang umum. Nah kalau yang pelajar gimana Mas? Kalau yang pelajar itu bedanya gini kan, kalau pelajar kan kalian belum punya KTP nih ya, tapi pengen punya nih rekening muamalat. Kalau yang umum itu tadi persyaratannya ada KTP sama NPWP. Kalau pelajar itu harus ada KTP orang tua kalian beserta kartu keluarga sama akta kelahiran. Jadi yang datang ke cabang itu harus kalian sama orang tua. Orang tua itu sebagai pendamping kalian untuk buka rekening. Bedanya di situ aja sih sebenarnya. Gitu. Terus cara pengiriman sama pengambilan uang di sini. Mau melalui teller atau gimana? Atau mesin ATM atau gimana? Karena kalau untuk penarikan dan pengiriman sendiri kita tuh bisa kalau pengiriman dulu ya, kita bisa dari teller, bisa dari ATM, bisa transfer juga lewat M-Banking. Gitu. Dan internet banking pun bisa. Kalau penarikan kita sejauh ini baru bisa di teller, di ATM sama di Indomaret nih. Jadi nanti kalau kalian pengen bikin M-Banking Bank Muamalat, sejauh ini merchantnya baru kerjasama sama Indomaret. Jadi nanti kita bisa tarik di kasir Indomaret gitu. Kalau kirim uang, tadi udah ya kirim. Iya, paling gitu. tambahan aja kalau kirim uang itu kita juga ada beberapa metodenya. Oh ya. Kalau misal kalian kirim atau transfernya lewat mobile banking nih, ada beberapa metode. Yang pertama ada transfer online. Ini case-nya antar bank ya. Transfer online namanya itu kenain Rp6.500. Kalau kalian pakai metode yang SKN itu kenanya 2.900. Kalau kalian pakai yang BI Fast itu kenanya Rp2.500 per transaksi. Betul. Kalau kalian transfer di atas 100 juta rupiah, ada namanya metode RTGS. Itu kenanya Rp25.000 di mobile banking. Kalau kalian lewat teller, RTGS itu kena Rp30.000. Iya. Gitu. Dan yang SKN ini ada masa waktunya, maksudnya nyampe jam 2 siang aja. Lewat dari jam 2, SKN itu udah nggak bisa. Sistemnya udah tutup. Iya, karena itu kita kan ngikutin dari BI juga. Emang ketentuannya nyampe jam 2 siang aja. Gitu. Udah kurang gitu. Oke Oke. deh. Terima kasih banyak. Dengan senang Ya, hati. makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.